Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Maulana Fahri, NIM 260201111313333, Aquakultur 2019, Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan melakukan praktikum fisika kimia perairan untuk menguji parameter fisika, kimia, dan biologi dalam suatu perairan. Dalam praktikum kali ini saya akan mengukur kecerahan, pH, dan makrohidrogenus pada suatu aliran sungai. Oke, daripada menunggu lama-lama, kita langsung saja ke videonya. Praktikum pertama yang saya lakukan adalah mengukur kecerahan. Kecerahan merupakan kemampuan sinar matahari dalam menembus badan perairan. Metode yang saya lakukan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan titik sampling. Yang kedua, memasukkan sesi disk ke dalam perairan. Yang ketiga, mengukur tali sesi disk pada saat terlihat samar-samar dan tepat hilang. Dan hasil praktikum yang telah didapatkan dimasukkan ke dalam rumus. Dengan rumus K1 plus K2 dibagi 2. Dengan keterangan, K adalah kecerahan, K1 adalah batas samar-samar, dan K2 batas tak terlihat. Oke, kita langsung saja lihat ke videonya. Untuk alat yang digunakan yaitu meteran dan sesi disk. Ini sesinya buatan sendiri. Kita akan mengukur parameter fisika yaitu kecerahan air. Di sini ada sesi disk. Pertama, kita masukkan sesi disk ke dalam air sampai sesi disk tidak terlihat seperti ini. Ya, dalam kondisi ini sesi disk tidak terlihat. Kita angkat, pegang tali pada bagian kedalaman ini, kita angkat dan kita lakukan pengukuran. Didapatkan hasil 23 cm. Kita masukkan lagi sesi disk ke dalam air untuk mengukur batas samar-samar sesi disk terlihat. Jadi kita masukkan sampai sesi disk terlihat samar-samar seperti berikut ini. Kita angkat sesi disk pada titik kedalaman ini, batas permukaan. Jadi ini harus diukur menggunakan meteran. Didapatkan hasil 13 cm. Berdasarkan praktikum yang sudah saya lakukan, mendapatkan K1 13 cm dan K2 23 cm. Setelah hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus, K1 ditambah K2 dibagi 2 didapatkan hasil 18 cm. Jadi, kecerahan dari aliran sungai yang saya ukur memiliki kecerahan 18 cm, diukur dari permukaan air. Dalam satuan meter, tingkat kecerahannya jadi 0,18 meter. Nilai kecerahan dinyatakan dalam satuan meter. Nilai ini sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca, waktu pengukuran, kekeruhan, dan padatan tersuspensi. Praktikum yang kedua adalah mengukur derajat keasaman. pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu larutan. Metode yang saya gunakan dalam pengukuran pH air sungai ini menggunakan metode secara sederhana. Saya menggunakan larutan asam cuka dan larutan deterjen sebagai pembanding antara asam dan basa. Level perubahan yang saya gunakan adalah kunyit. Kunyit akan berwarna kemerahan ketika dimasukkan ke dalam larutan basa. Kunyit akan berwarna kuning pucat atau kuning pudar saat dimasukkan ke dalam larutan asam. Saya menggunakan kedua larutan tersebut untuk membandingkan pH dan air sungai yang saya amati. Kita akan mengukur pH di aliran ini. Jadi yang saya gunakan adalah ini sebagai parameter asam. Ini dari cuka. Yang kedua ini deterjen, ini bisa menjadi parameter basa. Untuk indikatornya saya memakai kunyit sebagai menentukan apakah asam atau basa. Langkah yang pertama, kita ambil air menggunakan gelas ini. Ya, secukupnya segini. Kita masukkan ketiga kunyit ini dalam waktu yang hampir bersamaan. Ini untuk air sungai, ini untuk air deterjen, dan ini untuk air asam. Kita masukkan bersamaan. Kita tunggu beberapa menit, mungkin bisa 2 menit atau 3 menit.
Didiamkan selama 2 menit, kita angkat kunyit. Kita angkat dari yang asam dulu ya. Kita taruh pada sini. Basah. Ini untuk air sungai. Kita lihat dalam perbedaan warnanya. Untuk hasil kunyit yang ini warnanya hampir menyerupai pada keadaan ini asam cuka. Disimpulkan air pada aliran sungai ini bersifat asam karena air sungai ini dan air cuka untuk indikator kunyitnya memiliki warna yang sama seperti berikut. Tapi di sini asamnya ini asam lemah, soalnya yang saya buat ini air cuka. Air cuka termasuk dalam golongan asam lemah. Berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan adalah derajat keasaman air sungai yang telah saya ukur adalah bersifat asam. Kenapa bersifat asam? Karena kondisi perubahan warna kunyit yang dimasukkan ke dalam air sungai, kondisinya warnanya lebih mirip atau hampir sama dengan larutan asam cuka. Dengan kata lain, air sungai yang saya ukur bersifat asam lemah dengan rentang pH berkisar 3-6. Kondisi perairan yang baik memiliki derajat keasaman 6-8,5. Hewan makrofauna bentik adalah hewan-hewan invertebrate yang tinggal menetap atau bergerak dengan kemampuan sangat terbatas di habitatnya. Hewan golongan ini belum memerlukan mikroskop untuk pengamatannya. Saya melakukan praktikum dengan luas wilayah yang hanya 1 meter persegi. Alat yang saya gunakan adalah baskom. Saya hanya tinggal mengurus substrat dasar dan mengamati hewan apa saja yang ikut tersaring. Praktikum yang ketiga, saya akan menguji Macrozoobenthos yang ada di dalam perairan sini. Apakah masih terdapat Macrozoobenthosnya? Yang dapat dilakukan adalah kita ambil sepetak ini aja, paling ukuran 1 meteran. 1 meter persegi. Saya akan mengeruk dasarnya menggunakan 2 baskom ini dan nanti kita lihat apa yang akan didapat. Oke, langsung saja masuk ke perairan. Ya, sepertinya apakah ada hewan-hewan atau apa? Yang pertama kita buang airnya dulu. Di sini hanya berupa batu-batuan dan pasir, tidak ada hewan yang terkandung di dalamnya. Untuk baskom yang kedua, di sini ada 3 kerang sumping Macrozoobenthos yang saya dapatkan dari hasil mengeruk tadi, didapatkan ini. Hewan Macrozoobenthos yang saya temukan adalah kerang sumpil. Kerang sumpil atau dalam nama ilmiahnya Subulina octona, taksonominya Kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Gastropoda, famili Subulinidae, subfamili Subulinae, genus Subulina, spesies Octona. Disebut dengan cangkang berhubungan kecil 12-20 mm dan biasanya hidup di bawah bebatuan sungai. Kita berada pada kesimpulan. Kesimpulan dari praktikum ini adalah berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan dalam menguji kualitas air sungai dengan menggunakan parameter fisika, biologi, dan kimiawi, didapatkan hasil kecerahan air 0,18 meter. Kondisi dari kecerahan disebabkan oleh beberapa faktor, terutama adalah cahaya matahari. Hasil pengujian pH yang dilakukan juga menghasilkan air sungai yang bersifat asam. Bisa dikatakan masuk dalam golongan asam lemah dengan rentang pH 3-6. Rentang derajat keasaman yang baik bagi suatu perairan adalah 6-8,5. Parameter biologis yang didapatkan adalah dengan ditemukannya siput sumpil. Siput ini menandakan bahwa suatu perairan dalam kondisi lestari dan terjaga. Dapat disimpulkan bahwa perairan sungai yang saya gunakan dalam praktikum ini masih tergolong sungai yang bersih.